masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Apa rahasianya? Rahasianya ayat yang saya baca tadi. Bukan. Rahasianya sahabat Nabi terpacu menjadi orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Terpacu dengan firman Allah tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Saya ingin kasih kiatnya Ibu mengamalkan ayat ini. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian. Agar apa? Diketahui siapa yang terbaik dari amal ibadahnya. Bukan hanya sekedar baik, Bu, yang terbaik. Nih contohnya, Ibu ingin nggak sholatnya meningkat? Ini contoh. Ini yang praktis saja. Ibu biasanya mungkin kalau ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tinggal Ibu terutama lagi kondisi yang sangat memungkinkan yang mana, karena memang harus disesuaikan dengan kondisi Ibu. Contoh, Ibu mau meningkatkan sholat yang dari wajib dulu ya. Biasanya Ibu kalau sholat wajib yang dibaca 1 surat atau 2 surat setelah Al-Fatihah. Ya. Hari ini malam ini nanti maghrib ini Ibu bisa mulai dengan 3 surat. Contoh, Bismillah An-Nas, Bismillah Al-Falaq, Bismillah Al-Ikhlas. 3 kan? Rakaat pertama. Karena Ibu pengen 6, nanti rakaat yang kedua dibalik aja. Kulhu dibalik, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Iya, tapi disebutnya sudah 6 surat. Karena sudah berbeda kan? Terus Ibu harus punya ini. Yang paling kan prinsip sholat, prinsip baca Quran itu Bu hanya 2. Nih, prinsip membaca Al-Quran itu hanya 2. Dalam hal membacanya Ibu ya. Nanti kalau dengan kait ilmu membacanya lain lagi, tajwid taksirnya beda lagi. Apa itu? Yang penting faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Walaupun itu juga. Itu kan ayat ini, baca yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Atau Ibu mengambil yang kedua, baca yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Hampir sama kan? Iya. Nah, artinya misalkan nih, saya pokoknya rakaat pertama ingin 3 surat misalkan, boleh Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nanti rakaat yang kedua misalkan Ibu melazimkan atau terserah, boleh berganti-ganti, nggak harus dilazimkan ya. Contohnya kulhu sama inna ataina. Ya. Contoh lagi, Ibu nanti di Isya, Ibu rakaat pertama inna atena dengan wal asri. Ya. Rakaat keduanya misalkan lila dengan alam taroh. Kalau Ibu hafal. Kalau enggak, Anas dengan Al-Falaq. Itu berarti sholat Ibu secara kualitas bertambah dari sisi bacaannya. Ada? Nah, iya. Kalau biasanya 1 sekarang 2. Nanti kalau udah 2 Ibu mau 3, enggak masalah, teruskan. Itu Ibu berarti bisa menambah amal Ibu. Kenapa? Semakin banyak yang kita baca, berarti tambah amal kebaikan kita. Di satu ya, paham ya? Yang kedua, yang Ibu biasa lazimkan membaca Al-Quran itu jangan pernah ditinggalkan. Contoh, setelah sholat ba'diyah contohnya, atau sambil tiduran, sambil nyantai, baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Ini kan bukan hafal nih. Yang sudah hafal ini Bu, ya jangan pernah dilupakan, ditinggalkan. Bu, bersyukurlah orang. Mungkin jadi yang dikatakan gini, saya tambahkan dulu. Bu, ternyata orang yang dikatakan ahlul Quran itu bukan yang mesti hafal Quran, yang banyak hafalannya, enggak. Tapi yang dikatakan ahlul Quran itu adalah mungkin ayat suratnya enggak banyak dihafal, tapi dia betul-betul mengamalkan ayat itu. Ya, artinya
Salah satu mengamalkan kan membacanya, melazimkan. Artinya itu memahami. Contoh gini, ayatnya, contohnya kul wallahu ahad. Intinya apa? Intinya kul wallahu ahad itu apa? Surat Al-Ikhlas ini. Bukan artinya. Intinya apa surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya? Intinya apa? Intinya adalah tauhid. Nih Bu, gampangnya Bu ya, saya kasih gampangnya tauhid itu ya. Kalau ayatnya kan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi inti surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas kan? Tapi mengajarkan kita ikhlas kan? Semestinya kenapa ada sahabat Nabi? Kalau mengimami sahabat deh Bu. Kalau mengimami, misalkan dia baca satu surat kah atau dua surat kah, pokoknya yang terakhir selalu Al-Ikhlas. Nggak masalah. Nggak, ini saya cerita sahabat Nabi. Nah, ternyata Bu, inti dari Al-Ikhlas itu tauhid. Tauhid itu apa sih Ustaz? Tadi mengesahkan Allah. Bentuknya gimana? Nah, ini loh Bu, bentuknya tauhid itu, bentuknya kita mentauhidkan Allah itu apa? Pastikan semua ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah. Itu tauhid. Salat baik enggak? Salat baik enggak? Haji umrah baik enggak? Baik. Kurban baik enggak? Baik. Puasa baik enggak? Baik. Enggak ada baiknya ini. Kalau tidak karena Allah. Bukan. Banyak orang sedekah karena siapa ada? Bismillahnya karena Allah, tetapi selanjutnya orang sholat saja Allahu Akbar, tapi di sampingnya Pak Lurah punya anak gadis. Bisa terjadi. Lah, kalau perempuan deketin anak Pak, ya nggak tahu lah siapa. Kayak, nah itu tadi bentuknya kita mentauhidkan Allah, berarti pastikan ibadah kita hanya kepada untuk karena Allah. Nggak hanya itu Bu, keyakinan kita harus benar nih. Yakin yang kasih keselamatan, berarti kita mintanya pada Allah. Yakin yang kasih kesembuhan kesehatan Allah. Dokter obat itu wasilah saja. Nah, tapi keyakinan kita harus yakin yang kasih kesembuhan Allah. Itu tauhid. Yakin yang kasih keselamatan Allah. Yakin yang memberikan kebaikan kebahagiaan adalah Allah. Yang kasih rezeki Allah. Kesulitan juga.